didukung dengan tim advisory, konsep DAMA, ya nanti dituangkan ke dalam suatu platform untuk membangun data governance solution. Kami juga punya data replication ya, CDC atau Change Data Capture. Ya, di bawah Big Data Division ini kami juga ada EPM atau Enterprise Performance Management, ya untuk budgeting, planning, dan juga legal consolidation ya, terutama perusahaan yang ada beberapa subsidiary perlu konsolidasi finansial dengan eliminasi, itu kami juga punya solusinya. Ya, tentunya nanti akan banyak dibahas di Big Data dan Data Science untuk topik hari ini ya. Big Data tentunya pembuatan data lake untuk streaming analytics ya, untuk operational DB, data engineering, dan data science di dalam Big Data ya. Data Science sendiri kami ada kurang lebih 9 tim Data Science yang nanti akan fokus dijelaskan oleh tim saya Hendra ya. Ya, kami ada AI, Artificial Intelligence, ya, Machine Learning, dan Deep Learning. Ya. Nanti akan dijelaskan bedanya seperti apa dan apa manfaatnya untuk bisnis. Ya, tentunya Big Data atau Data Warehouse ya adalah tempat untuk kita menampung data tersebut, ya, apapun formatnya, ya, dan seberapa besar pun ya di Big Data. Tapi tentunya data itu harus diubah menjadi sesuatu, yaitu disebut informasi atau knowledge, ya, atau proyeksi ke depan atau rekomendasi. Nah, konsep data science yang nanti akan membantu mengubah data menjadi informasi tersebut. Ya. Yang terakhir kami juga ada social media monitoring dan sentiment analysis. Ya. Jadi mulai dari crawling dari semua hampir semua social media channel yang ada, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube comment, online blog, ya online web atau internal sistem, internal aplikasi juga bisa untuk monitoring tentunya siapa yang paling aktif di setiap channel social media, engagement, post, like, dislike. Ya, ada reporting built-in-nya dan juga ada sentiment analytics ya, sentiment analysis yang dimana kita mengubah kata-kata testimoni menjadi insight ya, apakah ini testimoni negatif, positif ataupun netral. Ya, tujuannya untuk melihat awareness dari brand kita ya, atau dari misalnya responsiveness dari kita punya services ke pelanggan ya, ini sangat penting sekali ya. Kalau secara teknologi perspektif, under Big Data Analytics metadata ini cukup banyak ya, data viz, data visualization, kita ada Tableau, Power BI, Qlik, dan juga SAP, data management juga cukup banyak ya, ada talent, data vart, informatika, ya, Cloudera sendiri juga ada di sisi data management ya, dan lain-lainnya. EPM kami ada SAP Business Planning Consolidation, Big Data saat ini kami fokusnya adalah Cloudera, ya, Data Science ya tentunya R, Python, Cloudera Machine Learning ya, dan juga kami ada partnership dengan SAS. Pakai social media monitoring, ya, kami kolaborasi dengan Sonar, ya, yang fokus untuk Indonesian language ya, terutama untuk sisi NLP ya, Neural Language Processing-nya, ya, untuk mengubah kalimat menjadi sentimen. Ya, ini kurang lebih end-to-end portfolio kami, tim Big Data dan Analytics saat ini ya, tentunya terus berkembang. Kami melihat potensi pasar dan juga tren yang terjadi di pasar saat ini. Ya. Nah, analytics maturity model yang kami berikan ya, tim metadata dan MII, jadi end-to-end, mulai dari deskriptif, menjawab pertanyaan historical, apa yang sudah terjadi, berupa dashboard, ya, lalu diagnostik, ya, menjawab pertanyaan apa sih, kenapa itu terjadi, ya, dengan cara memberikan kemampuan user untuk drill down, drill up, ya, slice and dice, untuk setiap dimension yang ada di satu analisa, ya. Lalu juga ada prediktif untuk memberikan proyeksi ke depan, ya. Tentunya preskriptif ya, untuk memberikan optimization ya. Nantinya akan dijelaskan oleh Hendra untuk lebih detailnya. Ya. Ini berapa portfolio kami ya, customer reference dari tim Metrodata dan MII ya, terutama untuk sisi big data yang kami kerjakan ya. Indosat ya, salah satu leading telco yang kami di sini melakukan migration existing DWH ke dalam Hadoop Cloudera. Excel Axiata juga ya, migration existing Hadoop Heartland dan Teradata ke Cloudera ya. Kami saat ini sedang mengerjakan juga di Bank Sinarmas ya, migrasi existing DWH dan pembuatan ada 3 use case, fraud detection, product recommendation, dan juga customer churn ya. Kami juga lagi project di Kustodian Central Effect Jakarta untuk pembangunan unik master data investor ya, dengan konsep similarity ya, data governance practice, dan juga pembangunan data visualization ya. Nanti akan banyak lebih dijelaskan oleh tim saya Hendra, terutama untuk project yang kami lagi juga jalan untuk deep learning ya, image detection di Tirta Investama ya, di Danone ya, itu cukup menarik. Di Toyota Indonesia kami juga sedang berjalan project ya, yaitu untuk modul inventory ya, menggunakan Cloudera dan juga data visualization di sana ya. Lalu untuk the biggest motorcycle manufacturing ya, memang ada beberapa customer yang belum memperbolehkan kami untuk memberikan namanya karena terkait NDA juga.
Tapi di sini salah satu customer terbesar SAP juga di Indonesia, ya. Kami mulai dengan modul HR, ya, Enterprise Management, ya, Product Hosting, lalu juga melakukan integrasi dari SAP ke Hadoop, ya. Ini yang spesifik big data. Di luar itu untuk data analytics kami udah banyak sekali pengalaman ya related ke data integration, data quality, data visualization, ya, dan juga insight, ya. Ini contoh ada customer product base-nya ini, customer-nya banyak pakai SAP, yang ini di retail, Eiger Delamy juga customer kami, ya. Dan juga customer lainnya di FSI kami juga udah ada. Ini udah cukup banyak sekali yang related ke divisi under saya, ya. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik utama nanti dari Pak Fajar dan juga Hendra, ya, sedikit teaser dari saya, ya, perihal is big data our new normal in business, ya. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu kalau lihat layar yang sekarang, ya, ini adalah largest company by market cap, jadi market valuation terutama yang TBK, ya, dari 2001 sampai 2016, ada 2019 nanti, ya. Kalau bisa lihat trendingnya ini dulu itu 2001 2006 masih banyak yang menguasai pasar, itu adalah perusahaan-perusahaan yang based on oil and gas company, ya, atau FSI. Kita lihat Exxon atau GE, ya. Exxon juga mendominasi, ada Shell, ya, Total, dan lain-lainnya. Tapi mulai 2011 Apple mulai masuk, 2016, ya, kebanyakan dikuasai oleh perusahaan yang berbasis dengan teknologi, ya. Apple, Alphabet atau Google, ya, karena nggak punya Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook, ya. Terakhir 2019 pun masih tetap banyak dikuasai oleh teknologi company, ya, kecuali si Berkshire Hathaway, ini conglomerate company, ya, dia punya banyak banyak anak perusahaan, ya. Tencent, ya, jadi China ini internet based company, ya kan, yang membuat fintech, ya, juga ada video game, ya, Alibaba dan lainnya. Jadi trennya ini udah berubah. Yang dulu mungkin memegang natural resources itu menjadi yang the leading market cap, tapi saat ini yang memegang data paling banyak itulah yang menjadi market valuation yang paling tinggi, ya. Jadi seperti kata David Buckingham, ya, data is the new oil right now, ya. We need to find it, ya, we need to extract it, ya, refine it, distribute it to the correct person, and monetize the data, ya. Jadi data memang tersebar di semua sistem kita, operasional ataupun mungkin di sosmed, ya, atau mungkin dari sensor kita. Kita harus cari data yang sesuai dengan kebutuhan analisa dan prediksi kita, ya. Setelah kita tahu ini sistem datanya ada di mana, kita harus bisa mencari cara untuk mengambilnya, mengekstrak. Ya, setelah kita ambil, kita taruh di platform data kita, atau ini adalah Cloudera, kita mesti tahu cara merefine-nya, kita harus mesti tahu cara mengolahnya, cara membersihkannya. Tidak seperti data yang sudah kita tarik bisa langsung dipakai untuk analisa. Ya, maka ada refine. Jadi kita mau merefine data ini, mengolah, mentransform, cleanse menjadi sesuatu yang berguna. Tentunya setelah itu semua jadi, data itu harus didistribusikan ke orang yang tepat. Ya, bukan semua orang. Jadi benar-benar key decision maker atau orang operasional sesuai dengan otorisasi mereka, ya. Terakhir yang memang paling sulit, ya, itu adalah kita bisa memonetize dari data itu. Monetize ini memang banyak definisi. Monetize contoh kita bisa target profitable activities. Ya, kita bisa rekomendasi ke orang yang tepat, ya. Atau benar-benar literally kita memonetize data kita, menjual data tapi tentunya dengan secara legal, ya, bukan menjual data-data personal identity. Ya, seperti mungkin menjual profile, ya, segmen pasar yang cocok untuk dijual sampo, rasa, min misalnya, ya, karena kita punya datanya. Tapi kita nggak menjual informasi dari spesifik individu, tapi ke profiling. Itu kita bisa monetize seperti itu, ya. Jadi ini contoh, ya, tren dari pasar itu sendiri, ya, bagaimana perusahaan-perusahaan bergerak di bidang data yang sekarang menjadi leading the market, ya. Nah, kita tahu bahwa data ini udah berkembang sangat besar, sangat pesat, ya. Kalau dari kami tim metadata, kami pecah jadi dua tipe, experience data, ya, dan operational data. Ya, experience ini yang umumnya kita lupakan, ya. Kita fokus di operational. Operational itu artinya sistem di operational kita seperti ERP, CRM, dan human resource. Ya, ERP, ya, tadi ada semua modul dari SO, PO, inventory, ya, HCM, ya, dan juga financial. Ya. Lalu juga data dari sensor atau mesin kita, ya. Dan terakhir ada data experience yang umumnya kita lupa, seperti gimana sih customer itu merasakan atau feel kita punya brand, ya. Umumnya ini dari survei, ya, atau dari personal approach, ya, atau personal engagement, ya. Lalu juga product experience, ya. Gimana rasanya produk ini, ya, ketika mereka lihat, ya.
Employee experience pun kadang juga kita lupakan ya. Gimana apakah ada hubungannya antara karyawan kita terlalu banyak kerja overtime dengan let's say produktivitas mereka dengan produksi. Contohnya seperti itu. Lalu ada brand experience. Ya, brand experience ini lebih ke arah awareness terhadap brand kita. Ketika mereka ditanya, contoh saya ada perusahaan rokok, ketika ditanya suatu pelanggan, ya brand apa yang paling diingat ketika ditanya, ya, nah itulah awareness mereka sesuai dengan jawaban pertama yang mereka ingat. Nah, dua data ini X dan O ini biasanya terlalu fokus kita di O, ya lupa yang X-nya tadi experience. Nah, data ini harus dikombin untuk kita mendapatkan complete analysis. Nah, perusahaan yang bisa mengcombine dua data ini, ya, itu akan bisa outperform their competition dan lebih memahami customer mereka itu sendiri. Ya. Nah, tadi saya bilang, ya, shifting dari data to intelligence will to bring the value. Ya, jadi tadi data is just data. Kita punya raw data customer atau transaksi ratusan juta record atau even miliaran, itu tidak akan berarti kalau kita nggak bisa mengubah data itu menjadi sebuah informasi, ya, menjadi sebuah insight dan action dan sampai value, ya. Nah, Metrodata Team bisa membantu end to end, yang mulai dari assess data itu sendiri, ya, integrate data dari multiple source masuk ke dalam Cloudera, ya, data quality, ya, lalu ada kita masukkan di dalam data lake atau data warehouse modeling, ya, data governance, ya, data visualization, ya, terakhir adalah kita membangun predictive model, ya, AI, ML ataupun DL, ya. Ini adalah value prop dari Metrodata Team, ya, kami bisa memberikan end-to-end solution, terakhir juga sampai support atau managed service jika Bapak dan Ibu kurang orang, tidak mau ingin bentuk tim yang besar, ya, bisa managed service ke kami dari tim Metrodata. Ya, itu dari saya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, ya, dan semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan insight yang jauh lebih baik dari event ini. Ya, langsung kita lanjut ke Pak Fajar, ya. Pak Fajar, silakan Pak. Terima kasih Pak Bernard untuk introduction mengenai tim dan pengalaman big data yang ada di MII. Lanjut, kita masuk ke pembahasan yang kedua, CDP Public Cloud. Ini akan dibawakan oleh Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Halo. Silakan Pak, boleh dimulai? Oke, thank you. Saya langsung share screen aja kali ya. Boleh Pak. Share screen. Oke, kelihatan screen saya? Sudah Pak. Oke, sip, thank you. Oke, terima kasih Pak Luki, Pak Bernard atas introduction-nya. Seperti yang tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Bernard, kami dari Cloudera adalah Principal Technology Platform. Jadi tadi end-to-end proses yang dijelaskan oleh Pak Bernard itu banyak hal yang terkait dengan implementasi dari teknologi yang di-enable oleh Cloudera. Tapi dalam prakteknya, teknologi kami itu pasti akan diintegrasikan, ya, digabungkan dengan beberapa komponen lain dan juga digunakan untuk mengolah data-data yang dimiliki oleh klien-klien kami, dan implementasinya itu dibantu oleh partner kami yaitu Metrodata. Dan apa yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini lebih berfokus ke teknologi platform yang terbaru dari kami, ya. Nanti sesudah sesi saya akan ada lanjutan dari Pak Hendra yang membahas tentang bagaimana data yang sudah masuk ke dalam platform Cloudera nanti bisa dimanfaatkan untuk lebih membawa manfaat dari sisi business value, providing insight, predictive analysis, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar tentang Cloudera, kami adalah perusahaan yang membangun teknologi berbasis open source untuk mengolah data berskala besar. Jadi dulu sekitar mungkin 10-12 tahun yang lalu kita punya masalah. Masalah kita adalah kita punya data semakin besar, dan data yang semakin besar ini butuh kita olah, butuh kita proses. Dan ketika kita mengolah data berukuran besar, ternyata kita membutuhkan waktu yang lama prosesingnya. Kalau ternyata kita mau ngolah data yang besar dengan waktu yang lebih cepat, biasanya cost yang kita bayar juga lebih besar karena kita harus punya teknologi yang licensingnya mahal gitu ya, atau sifatnya proprietary, running di atas platform yang sifatnya appliance yang juga proprietary. Jadi
banyak hal yang akhirnya kemudian di industri kita mencari-cari solusi alternatif. Nah, kebetulan di luar sana ada teknologi yang sedang naik daun. Nama teknologinya adalah teknologi big data berbasis Hadoop. Pernah dengar? Nah, Hadoop itu apa? Sebenarnya Hadoop itu pada awal munculnya dia adalah teknologi berbasis open source, di mana dia menerapkan konsep yang sifatnya decoupling. Decoupling itu artinya di dalam stack Hadoop sebenarnya ada banyak komponen-komponen. Ada komponen yang tugasnya untuk menyimpan data secara terdistribusi, namanya HDFS atau Hadoop Distributed File System. Ada komponen yang tugasnya mengabstraksikan file, seakan-akan file itu bisa kita query sebagai table di relational database, namanya Hive. Ada komponen yang tugasnya mengquery data secara interaktif menggunakan interface SQL. Itu namanya Impala. Nah, komponen-komponen ini kemudian dikurasikan, dikumpulkan, dan diintegrasikan oleh kami dari Cloudera. Kenapa? Karena kebetulan engineer-engineer kami di Cloudera itu adalah engineer yang berkontribusi dan mengembangkan teknologi-teknologi ini juga. Jadi kami punya engineer, mereka yang mengembangkan HBase, mereka yang mengembangkan HDFS, mereka yang mengembangkan Hive, mereka mengembangkan Impala. Gitu. Jadi atas dasar inilah kemudian kami dari Cloudera sadar teknologi open source ini powerful, teknologi open source ini low cost, gitu ya. Tapi untuk pemanfaatannya agak susah karena kita butuh mengintegrasikan banyak komponen. Akhirnya dibikin namanya Cloudera Distribution of Hadoop. Nah, bisnis model Cloudera dari dulu adalah kita menyediakan support terhadap teknologi berbasis open source ini. Nah, yang menarik perkembangannya adalah fast forward 10-12 tahun kemudian, di tahun ini kita sadar bahwa teknologi Hadoop itu sekarang udah tidak identik lagi dengan suatu teknologi. Jadi kami di Cloudera sadar Hadoop itu sekarang menjadi suatu filosofi, kita bilang. Apa filosofi Hadoop? Filosofi Hadoop adalah kita punya software pengolahan data berskala besar yang mana software stack-nya itu disaggregated. Karena kita tahu teknologi itu selalu berkembang. Kalau kita ngebangun suatu teknologi yang sifatnya monolitik, ya kita mau ganti suatu komponen, kita mesti ganti semua. Gitu. Nah, makanya dengan filosofi Hadoop kita sadar bahwa kalau kita bangun teknologi sebaiknya itu disaggregated. Sehingga kalau ada teknologi baru yang muncul di salah satu komponen, kita bisa improve di satu komponen itu saja. Tapi yang paling penting adalah tujuan awalnya teknologi ini dibangun untuk mengolah data berskala besar. Sehingga dia juga harus bisa scaling. Jadi teknologinya itu punya kemampuan scaling yang sangat ekstrim. Punya kemampuan mengolah data yang mungkin skalanya sampai petabyte atau mungkin exabytes. Yang berikutnya adalah yang jelas open source, karena kita sadar kita di industri pasti pengen tahu teknologi yang sifatnya open, kita tahu pengembangannya seperti apa, kita tahu roadmap-nya seperti apa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah dia mendukung ekosistem yang selalu berevolusi. Nah, apa nih ekosistem yang selalu berevolusi? Nah, kita sadar dulu pertama kali teknologi pengolahan big data ini yang namanya Hadoop muncul, kita terbiasa melakukan deployment itu di on-premise data center. Jadi kita punya server di data center kita, terus kemudian kita olah datanya, kita install platform kita, dan semuanya running di atas bare metal server. Kemudian yang terjadi adalah muncul tren yang namanya tren public cloud. Dan tren public cloud ini merubah paradigma kita semua gitu. Jadi dengan public cloud kita dapat benefit yang namanya kemudahan provisioning. Kita nggak perlu pengen bikin project ngolah data baru, kita nggak perlu nunggu pengadaan hardware sampai berbulan-bulan gitu kan. Atau suatu ketika kita butuh resource lebih, kita nggak perlu mikirin gimana resource ini bisa kita masukin di existing hardware kita tinggal provision secara instan, sesudah nggak butuh lagi resource-nya bisa kita destroy gitu. Jadi flexibility, agility, elasticity di dalam public cloud ini menjadi suatu hal yang lumayan menarik ya bagi kita di industri. Dan
yang terjadi berikutnya adalah banyak orang bertanya-tanya, bisa nggak sih kita punya experience yang sama dengan experience yang ada di public cloud, ya, tapi kita bawa ke on-premise gitu. Jadi kita pengen punya on-premise cluster yang kita punya di data center kita sendiri, tapi kita punya experience elasticity, flexibility, ease of provisioning, itu semua ada di on-premise cluster. Jadi ini evolusi dari ekosistem yang sekarang terjadi. Nah, kami di Cloudera akhirnya melihat bahwa evolusi ini tidak bisa dihindari. Jadi kita nggak bisa hanya berfokus pada platform yang hanya running di atas bare metal on-premise, tapi di Cloudera kita juga akhirnya sadar bahwa kita juga mesti membuat platform kita itu bisa running juga di atas public cloud environment. Dan ini yang dilakukan oleh Cloudera. Jadi tahun lalu kami meluncurkan yang namanya CDP. Jadi dulu nama platform kita namanya CDH atau Cloudera Distribution Hadoop. Sekarang kita sebut namanya CDP, Cloudera Data Platform. Cloudera Data Platform itu memungkinkan kita untuk mendeploy teknologi big data dengan experience platform as a service. Jadi kita nggak usah dipusingkan lagi nih dengan instalasinya, konfigurasi hardware-nya gitu ya. Semuanya di-manage melalui single control plane yang disediakan oleh Cloudera, dan kita mendukung deployment di beberapa public cloud provider. Saat ini kita support deployment di AWS dan di Azure. Rencananya di awal tahun depan kita akan support deployment di GCP, Google Cloud Platform. Oke. Nah, yang kita bawa, konsep dan arsitektur yang kita develop untuk public cloud ini sekarang kita bawa ke on-premise. Jadi di on-premise pun sekarang kita bisa punya experience yang sama. Caranya gimana nih? Mungkin kita penasaran. Caranya adalah di on-premise kita nanti jadi punya dua konsep. Kita punya base cluster yang tetap running di atas bare metal. Dia buat nyimpen data, dia buat nyimpen metadata, dan dia juga bisa running workload seperti kita running Cloudera di bare metal. Ya, jadi kita biasa running Hadoop di atas bare metal untuk mengolah data berskala besar, itu pakai base cluster. Tapi untuk cluster yang sifatnya transient atau cluster yang sifatnya elastic gitu ya, bisa kita create, bisa kita destroy, bisa kita auto scaling, itu nanti akan running di atas container. Nah, jadi form factor ini yang sekarang membuat Cloudera bisa kita bilang ya jadi mendukung hybrid deployment, karena teknologi yang sama itu digunakan di public cloud, teknologi yang sama digunakan kalau kita mau install Cloudera di atas bare metal, dan teknologi yang sama juga digunakan ketika kita mau running Cloudera di atas container environment yang memungkinkan kita melakukan auto scaling, provisioning yang mudah, dan lain-lain. Oke. Dan di Cloudera kita juga sadar, kalau tadi sebelumnya di layar pertama slide saya nyebut ada beberapa nama-nama komponen ya, ada Impala, ada Hive, HDFS. Di Cloudera sekarang kita sadar, user kita, pengguna kita, klien kita sebenarnya nggak peduli itu komponen-komponen itu apa gitu. Kalau admin ya, administrator mungkin peduli, tapi kalau user mereka nggak peduli. Mereka cuma pengen tahu, saya pengen collect data. Dalamnya ada komponen namanya Kafka, NiFi, Flink, ya saya nggak perlu tahu sih sebenarnya. Saya pengen melakukan data engineering, saya mau melakukan enrichment di data saya. Komponennya Spark atau Hive itu di belakang layar. Saya pengen bikin reporting, saya pengen surfing di atas NoSQL operational database, saya pengen melakukan predictive analysis. Ini adalah use case atau workload yang biasa terjadi di atas cluster Cloudera. Nah, itu yang kemudian kami sekarang bangun. Jadi di Cloudera kita sekarang punya yang namanya CDP Public Cloud. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sekalian lihat apa yang saya lakukan, saya buka yang namanya Okta. Okta itu adalah SSO, itu bukan punya Cloudera. Cuma di sini saya pengen menunjukkan bahwa CDP Public Cloud adalah platform as a service, ya, dia running di public cloud dan dia bisa berintegrasi dengan SSO service yang berbicara protokol SAML 2.0. Jadi kalau kita udah punya directory service, ya misalkan di Active Directory atau yang lain-lain, selama dia bisa bicara protokol SAML 2.0, kita nggak usah pusing mau authenticate ke CDP, begitu register, akunnya di-create dari Cloudera, langsung kita bisa login dan integrasikan user management yang kita sudah punya dengan CDP.
Oke, jadi tadi saya login, saya sudah authenticate menggunakan SSO provider saya pakai Okta, saya bisa langsung masuk ke dalam CDP. Nah ini yang tadi saya cerita, kita bangun berdasarkan workload, jadi kita udah nggak kasih lihat lagi tuh nama-nama yang ada di belakang stacknya Cloudera, biasanya nama-nama binatang ya, kayak Hive, Impala, Kudu gitu. Nah sekarang kita fokus ke workload-nya. Gitu. Saat ini kita menyediakan dua tipe workload yang spesifik. Kalau di Cloudera kita nyebutnya namanya experience. Jadi kita punya data warehouse experience, kita punya machine learning experience. Rencana di tahun ini kita akan rilis namanya data engineering experience, dan berikutnya ada juga data flow experience. Data engineering experience harusnya sebentar lagi akan rilis, ya di dalamnya itu ada Spark, ada Airflow, dan ada komponen lain untuk melakukan data engineering. Sudah dibungkus oleh Cloudera, running di atas container. Nah di sini kita lihat, saya coba buka data warehouse experience misalnya. Jadi ketika saya klik data warehouse experience, apa yang dihadapkan ke saya itu juga berbeda nih. Beda sama kalau kita pakai Cloudera yang zaman dulu di atas bare metal cluster. Kita lebih spesifik fokus ke workload yang akan di-running oleh user. Dan satu hal yang berbeda lagi adalah, tadi saya cerita, kita pengen membawa flexibility dari public cloud. Gitu. Jadi contoh misalkan, saya udah punya data nih di data lake saya. Tapi pas di akhir bulan, tiba-tiba ada tim divisi marketing pengen running reporting yang datanya lumayan besar dan yang akses biasanya cuma 2 user, running analisis harian, sekarang tiba-tiba jadi 10 user. Yang akan saya lakukan adalah, saya tahu datanya ada di data lake, ya, dan mereka biasa udah ngolah data harian. Yang akan saya lakukan adalah, saya akan create virtual warehouse. End of month warehouse for marketing. Jadi saya akan bikin end of month data warehouse untuk marketing. Saya bisa pilih engine-nya, gitu ya. Dan di sini saya akan pilih, saya mau akses data itu yang ada di data lake yang mana nih. Data lake itu adalah tempat penyimpanan data dan tempat penyimpanan metadatanya. Yang tadi saya cerita di awal, kalau kita bawa ini konsepnya di on-premise, ini yang disebut dengan base cluster tadi. Kalau di public cloud, datanya disimpan di object store yang disediakan oleh masing-masing public cloud provider. Contoh misalkan kalau di AWS kita pakai S3, kalau di Azure kita pakai ADLS. Kemudian metadatanya itu di-manage oleh Cloudera menggunakan teknologi yang memang biasa kita pakai, tapi akan tetap disimpan di environment atau account cloud provider milik kita sendiri. Jadi kalau kita punya account Azure kita sendiri, ya data dan metadatanya akan ada di account kita sendiri. Cloudera nggak akan nyimpen dan mengakses data tersebut. Oke, jadi ini yang membedakannya dengan mungkin bisa saya bilang platform as a service atau software as a service yang lain. Jadi kita bawa account cloud provider kita sendiri, kemudian Cloudera yang akan secara otomatis menggunakan control plane kita akan melakukan deployment dari CDP di environment dan account kita sendiri. Oke, saya balik ke sini lagi. Jadi tadi saya sudah pilih data lake atau data yang mau saya akses. Di sini saya bisa pilih nih tipe cluster yang mau saya bikin, ya. Misalkan contoh, saya mau bikin klasternya lebih gede dari biasanya, saya ukuran medium. Jadi ada 20 nodes. Dan pas saya klik 20 nodes, di sini saya punya opsi. Klasternya kalau udah nggak dipakai nih, misalkan malam hari, saya pengen dia auto suspend. Saya kasih misalkan dia kalau dalam 1000 detik nggak ada lagi orang yang running query, klasternya mati. Jadi kita nggak usah bayar. Terus kemudian ada juga rule auto scaling. Kalau misalkan ternyata tadi diceritakan oleh user dari tim marketing yang akses itu 10 orang, tapi tiba-tiba bisa jadi yang akses jadi 50 orang. Saya bisa define, kalau ternyata resource-nya udah nggak cukup, saya mau auto scaling. Jadi dia start dengan 20 node, ya di sini. Dia start dengan 20 node, tapi kemudian saya bisa auto scale sampai 100 node. Kalau user yang akses makin banyak. Gitu. Jadi saya bisa define auto scaling rule, saya bisa define juga auto suspend rule. Oke, jadi auto provisioning inilah yang kita cari sebenarnya, experience dari public cloud itu yang coba kita bawa. Kenapa? Karena kita sadar banyak akhirnya klien kita yang ngerasa enak juga ya punya experience kayak begini. Coba ini bisa kita bawa untuk pengolahan data berskala besar atau big data analytics. Nah, saya ambil contoh
Misalkan sekarang saya mau akses data yang saya punya. Ya. Ini ada salah satu virtual warehouse yang sudah saya buat sebelumnya. Saya buka namanya Data Analytics Studio. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar sama Cloudera, mungkin pernah dengar namanya Hue. Ya, di sini tadi sebenarnya saya juga punya opsi untuk ngebuka Hue. Tapi sekarang saya pengen nunjukin sesuatu yang berbeda aja. Saya pakai Data Analytics Studio. Jadi Data Analytics Studio ini adalah padanannya Hue yang ada di Cloudera, tapi dia dibungkus oleh Hortonworks Data Platform. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin pernah dengar, dulu ada satu juga perusahaan teknologi yang membangun teknologi berbasis Hadoop namanya Hortonworks. Nah, Hortonworks sama Cloudera merger. Jadi teknologi-teknologi yang ada di Hortonworks dan Cloudera kemudian kita gabungkan jadi satu. Oke. Jadi saya coba masuk ke query editor. Di sini saya misalkan buka ke suatu table. Saya mau lihat ada table namanya retail demo from customers. Jadi kita bisa query, padahal datanya ini adanya di S3. Jadi saya punya data, saya taruh di object store. Itu yang menyebabkan makanya tadi kita bisa saving a lot of cost. Kenapa? Karena datanya kita simpan di object store yang ada di masing-masing cloud provider. Pas kita mengolah data, baru workload atau compute nodes-nya ini kita nyalain. Okay? Dan dia automatically akan bisa auto scaling dan auto suspend. Okay. Nah, satu hal yang pengen saya tunjukkan yang juga mungkin menjadi key differentiator dari CDP public adalah kita punya yang namanya authorization rule. Ya. Saya misalkan kasih lihat di sini, saya mau lihat customers day. Nah, di sini saya kasih lihat bahwa saya bisa melihat nih nomor kartu kredit sama birthday. Ya. Nomor kartu kredit sama birthday, padahal kita tahu nomor kartu kredit sama birthday itu data yang sensitif. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Di sini saya lihat saya punya data lake, gitu ya. Misalkan saya masuk ke sini, kemudian saya bisa buka yang namanya Ranger. Nah, apa itu Ranger? Ranger itu adalah tools untuk kita mendefinisikan authorization. Jadi saya bisa masuk dari sini juga. Saya masuk ke Management Console. Yang tadi saya cerita bahwa kita nyimpan data dan metadata di tempat yang namanya data lake. Ya. Di sini saya punya environment dan saya punya data lake. Oke, data lake ini tempat menyimpan data dan metadata. Untuk authorization rule metadata itu simpan di tempat yang namanya Ranger. Jadi ketika saya buka Ranger, saya bisa mendefinisikan user ini tuh boleh akses table apa aja sih, user ini boleh akses kolom apa aja sih, gitu. Bahkan suatu hal yang mungkin boleh saya bilang lumayan unik dari Ranger, yang bahkan di beberapa RDBMS saja saya tahu fitur ini nggak ada, adalah Ranger itu punya kemampuan yang namanya dynamic column masking. Jadi di sini adalah authorization rule ya dari Ranger. Contoh misalkan ini akses untuk membatasin boleh akses table mana, boleh akses kolom mana, tapi di sini saya pengen buka masking rule. Jadi kalau saya klik masking rule, di sini saya bisa melakukan pembatasan. Contoh tadi saya bisa lihat nomor kartu kredit sama ulang tahun gitu ya. Saya punya policy untuk melakukan masking. Kalau saya klik di sini, polisinya adalah saya akan melakukan masking kalau ada orang query ke table customer di database retail demo dan dia coba query nomor kartu kredit. Okay. Jadi kalau saya masukkan nama saya di sini, ya. Jadi saya kasih tahu nih user Fajar kalau dia coba query nomor kartu kredit di table customer, dia itu akan kena rule bahwa kita cuma nunjukin 4 karakter terakhir aja. Ada pilihan lainnya juga, kita bisa hashing, kita bisa redact, kita bisa nullify, kita bisa tunjukkan 4 yang depannya aja, atau kita bisa bikin custom rule. Oke, jadi setelah saya define rule-nya, saya klik save, Ranger akan menyimpan authorization rule itu, dan yang terjadi berikutnya adalah setiap kita akan query kita akan dilakukan masking. Nah, saya tambahin satu lagi rule, misalkan di sini untuk birthday, karena tadi saya contohkan
Saya coba query kolom birthday. Nah, saya coba masukkan user saya, Fajar. Nah, tapi rule-nya sekarang beda nih. Saya pakai custom rule dan saya pakai expression di sini. Di sini saya cuma mau ngambil year-nya aja, sedangkan bulan dan harinya saya ganti 0101. Oke. Jadi saya save rule-nya, dan yang terjadi di belakang layar adalah Ranger itu akan bekerja dan melakukan intercept. Intercept itu apa? Jadi data kita sebenarnya nggak berubah. Data kita itu tetap seperti ini, disimpan di dalam data lake, dia nggak berubah. Tapi setiap kita running query, si Ranger akan ngecek yang running query ini siapa? Oh, si Fajar. Si Fajar boleh lihat kartu kredit number nggak sih? Atau boleh lihat birthday nggak sih? Gitu. Ternyata si Fajar boleh lihat, tapi datanya harus dimasking dengan rule yang tadi kita definisikan. Dan begitu kita melakukan query, si Ranger akan mengintercept dan query kita di rewrite secara on the fly. Jadi yang balik datanya sekarang jadi seperti ini. Jadi tadi saya bisa lihat, sekarang di masking. Jadi ini sangat berguna sekali menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara konsep platform as a service di public cloud, biasanya kita cuma fokus ke satu hal. Kita cuma bikin query-query reporting gitu ya. Tapi kita kadang nggak berpikir bahwa data yang sama itu bisa dipakai oleh banyak hal. Ini saya tunjukkan data dipakai untuk query data warehouse pakai SQL reporting. Tapi gimana kalau nanti datanya dipakai buat develop machine learning atau dieksplor menggunakan Python atau R? Kita pengen authorization rule yang sama juga apply ke data kita. Jangan sampai kita batasin untuk query SQL, tapi pas giliran kita ngolah datanya pakai Python, kita bisa lihat semuanya gitu. Nah, ini yang membedakan CDP, karena kita punya integrated data dan metadata management, yang kalau di Cloudera kita sebutnya namanya SDX atau Shared Data Context. Oke. Nah, tadi saya udah tunjukkan namanya Ranger. Terus misalkan tadi saya cerita ada user baru datang nih, dia pengen ngelihat sebenarnya data kita itu apa aja sih yang kita punya. Kadang kan kalau ada user baru datang gitu ya, atau ada vendor mungkin analis lagi mengolah data kita, mereka pengen ngolah data, ada project untuk bikin analisis di divisi marketing misalnya. Kita bisa mengkurasikan nih, kita punya data divisi marketing, misalkan customer gitu ya. Kita bisa create apa yang terkait dengan yang akan menjadi fokus dari user kita gitu. Jadi misalkan kita bisa create data dari retail demo. Tadi saya bilang, tadi saya tunjukkan, saya akses datanya gitu ya. Nanti saya bisa lihat nih ada table-table apa aja di dalam dataset ini. Dan dataset ini juga sebenarnya kalau saya klik, dia nanti bisa ngelihat table ini sebenarnya tuh lineage-nya seperti apa sih. Jadi di sini saya kasih lihat nih bahwa table retail demo itu tadi ada table customer, dia itu asalnya tuh dari mana gitu. Oh, ternyata dia itu dari suatu file yang kemudian kita create external table, kemudian kita bikin table di atas external table, kemudian kita create table lagi yang namanya table customer. Kemudian table customer-nya ternyata diturunkan juga menjadi table-table yang lain. Jadi lineage information ini bahkan kita bisa lihat dan bisa kita monitor. Jadi sebagai administrator, kita punya visibility nih. Kita punya data apa aja. Yang banyak akses table ini siapa, kita juga bisa lihat. Okay. Apakah ada authorization rule yang dilanggar atau coba dilanggar, ada orang coba akses sesuatu yang sebenarnya dia tidak boleh akses, kita juga bisa lihat. Bahkan sebentar lagi kita akan rilis satu fitur yang menurut saya lumayan menarik ya. Itu adalah kita akan rilis fitur di mana kita bisa melakukan data profiling dari table-table yang kita punya. Jadi misalkan contoh di sini, ini kebetulan belum ada ya, tapi nanti kalau dirilis berikutnya harusnya mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi kita bakal rilis fitur di mana kalau saya mau ngeklik nih ada kategori gitu ya, begitu saya klik nanti saya bisa lihat distribusi data kita. Oke. Oke. Saya coba balik ke sini. Sekarang, jadi tadi saya sudah tunjukkan saya bisa query, saya bisa melihat informasi data catalog juga. Nah, sekarang saya mau nunjukin hal yang lain nih. Jadi saya cerita CDP itu bukan hanya untuk query-query, tapi CDP juga dia integrated platform untuk melakukan banyak hal, gitu ya.
Nah, kita juga punya namanya machine learning experience. Nah, ini mungkin bagian terakhir dari demo saya mau menunjukkan machine learning experience ini apa. Jadi saya pengen nunjukin bahwa tadi saya bisa create provision data warehouse ya. Dengan satu tombol saya bisa provision, bisa auto scale, bisa auto suspend. Tapi bagaimana untuk user-user yang pengen explore data untuk membangun machine learning model atau memang explore data menggunakan Python atau R. Kita bisa create yang namanya machine learning workspace. Nah, di sini misalkan usernya namanya fraud atau mungkin revenue assurance team gitu ya. Ada issue fraud yang mereka pengen explore. Kita pilih data lake-nya dan environment-nya. Di sini saya bisa define sebagai admin, saya akan kasih tahu, oke, untuk divisi fraud nih ada kebetulan fraud yang lebih lumayan bikin heboh di perusahaan kita. Saya mau provision workspace buat data scientist bisa ngolah data yang ada di sana. Saya kasih pakai cluster yang lumayan, medium, dan saya pengen clusternya itu auto scaling sampai 30 node. Oh, ternyata data scientist kita pengen ngolah pakai GPU acceleration juga. Saya bisa kasih juga di sini dan saya bisa define auto scaling rule-nya juga. Ya. Oke. Nah, saya buka workspace yang saya udah punya. Misalkan contoh di sini saya buka salah satu workspace yang saya create di AWS. Tadi ada workspace yang udah saya create juga di Azure. Nah, contoh di sini saya menunjukkan apa yang sebenarnya berbeda lah ya, mungkin menarik dan menurut saya termasuk salah satu hal yang berbeda dari CDP. Di sini contoh misalkan saya buka salah satu Python code yang udah saya buat menggunakan PySpark. Kalau saya buka di Workbench, saya akan dihadapkan ke layar seperti ini nih. Jadi saya akan coba start new session, di mana sessionnya itu saya bisa pilih mau pakai engine apa. Saya mau ngolah data pakai Python, pakai R, atau pakai Scala. Dan sebenarnya saya juga punya opsi nih. Saya mau pakai Workbench Editor atau mau pakai Jupyter Notebook. Oke. Karena misalkan contoh saya data engineer ya, saya sukanya coding sesuatu di tempat yang ketika saya deploy di production itu bisa di deploy di production. Kalau notebook itu kan susah di deploy production, lebih untuk style sifatnya data exploration. Saya bisa pilih saya mau engine yang size-nya berapa, kalau mau GPU juga berapa, yang tadi sudah kita definisikan ketika kita create workspace ya. Saya launch session saya. Nah, yang terjadi adalah di belakang layar dia akan create container nih. Nah, container itu kayak session yang anggap aja session ini kayak laptop virtual. Jadi biasanya data scientist itu kalau ngolah data pakai Jupyter senangnya di laptop mereka. Mereka install namanya Jupyter Notebook, terus mereka ngoprek-ngoprek ngolah data di laptop mereka sendiri. Nah, itu jadi masalah tuh. Kenapa? Karena jadi tidak terintegrasi. Kita punya data di cluster, kita punya compute power di cluster, tapi pas giliran ngolah data, datanya kita tarik keluar. Security-nya hilang, resource computing power yang kita punya di cluster juga jadi nggak kepake. Nah, ini yang berbeda dengan CDP. Dan satu hal yang ingin saya tunjukkan adalah, tadi setelah saya create station, saya running, kemudian saya coba query data saya. Data saya itu tadi ada di retail demo ya, tadi yang saya create di sini. Di sini saya define authorization rule-nya. Nah, jadi saya query lewat Spark pun, dan saya ngolah data, nanti saya manipulasi menggunakan Python, itu authorization rule-nya tetap kena. Nah, ini suatu hal yang menurut saya sangat berbeda ya, karena biasanya kalau nanti kita punya platform khusus buat data warehousing, kita punya platform khusus untuk machine learning, kita nggak punya visibility shared data context gitu. Jadi ya datanya biasanya kita copy, dan metadatanya juga ya kita punya definisi yang berbeda untuk workload data warehousing maupun workload data exploration dan machine learning. Jadi ini yang berbeda. Dan bedanya apa lagi sih? Jadi kalau kita pakai CDP, di sini salah satu yang membeda adalah ini environment-nya running di atas Spark. Jadi flexibility kita dapat untuk bisa melakukan data processing atau data engineering yang lebih advance gitu ya. Misalkan contoh di sini saya mau coba query data customer. Age, customers, rate,
Analis. Oke. Saya coba lihat dulu data saya. Tiba-tiba mouse saya mati di tengah demo. Oke, saya coba query data ya. Kebetulan ini datanya yang tadi belum kita bersihin. Jadi ternyata ada data nih yang nggak bener nih datanya. Yang akan saya lakukan berikutnya adalah saya mau bersihin semua data. Jadi saya nggak akan limit data yang saya query. Saya mau ambil semuanya. Terus kemudian yang bisa saya lakukan apa? Saya akan filter. Oke. Jadi saya filter datanya. Jadi kalau di sini saya coba query saya lagi. Oke, jadi saya bisa melakukan manipulasi data dan datanya itu large scale gitu. Jadi saya nggak sampling datanya, tapi ini data yang benar-benar ada di table. Saya nggak filter. Saya bisa manipulasi dan melakukan data enrichment, data cleansing langsung menggunakan Spark gitu. Jadi mungkin menurut saya ini suatu hal yang berbeda ya, karena biasanya data scientist atau data engineer ketika mereka punya environment seperti Jupyter Notebook, mereka membatasi data yang mereka gunakan untuk melakukan analisis itu dengan data sampling. Meskipun memang sampling data itu penting juga ya, kalau kita mau bikin model pasti kita melakukan sampling, atau kalau kita misalkan mau melakukan visualisasi gitu ya, itu pasti kita melakukan sampling juga gitu. Dan visualisasinya seperti apa? Di dalam environment CDP, jadi layar yang saya tunjukkan ini namanya CML atau Cloudera Machine Learning. Tadi saya udah tunjukkan bahwa kita bisa pilih Jupyter Notebook juga sebagai editor, tapi sebenarnya di dalam Workbench, yang memang Workbench editor yang lagi saya pakai ini lebih dikhususkan buat data engineer. Jadi data engineer kan biasa kalau mendevelop sesuatu pasti berpikir nanti bakal di-deploy di production seperti apa gitu ya. Jadi memang editornya seperti IDE. Jadi kalau kita mau mengolah data, tapi kalau misalkan mau explore data, bisa juga sih. Jadi kalau misalkan datanya misalkan saya sampling, misalkan saya sampling 2 aja. Nah, ini datanya bisa saya sampling. Dan kemudian kalau udah saya sampling, ya saya bisa melakukan visualisasi gitu ya. Misalkan saya mau visualisasi height-nya tadi. Jadi ini yang menurut saya hal yang berbeda lah dari CDP. Nah, CML sebagai salah satu experience yang ada di dalam CDP itu memiliki fitur yang tidak hanya bisa explore pakai Jupyter Notebook, mengakses data langsung di cluster beserta authorization-nya seperti yang tadi saya sudah tunjukkan, tapi dia juga punya fitur-fitur lain nih. Di sini saya kasih lihat kita punya feature untuk mendeploy model sebagai API. Kita bisa punya juga job scheduling, jadi kalau punya data engineer udah develop job di Spark sebagai bagian dari data pipeline end-to-end, itu bisa kita schedule juga. Bahkan kalau nanti kita sudah bikin model, terus kadang kita pengen bikin aplikasi web buat tim business user bisa ngerasain model kita tuh kayak apa sih gitu ya. Misalkan kita deploy aplikasi pakai Shiny kalau di R atau pakai Flash di Python. Jadi kita udah punya model, kalau modelnya sebagai API mungkin teman-teman bisnis bingung modelnya gimana cara pakainya. Maksudnya mereka panggil lewat command line gitu ya atau lewat browser gitu. Nah, kita kadang bikin aplikasi sederhana untuk kita bisa main-main nih, kalau saya ganti parameter ini, modelnya prediksinya jadi seperti apa. Itu bisa kita deploy juga sebagai application. Nah, itu yang ada di CDP. Oke, kita balik ke slide saya. Tadi saya udah tunjukkan bagaimana CDP itu memiliki kelebihan
di mana kita punya berbagai workload experience, data warehousing, data engineering, ya, operational database, data flow. By the way, tadi yang saya juga nggak sempat saya tunjukkan adalah tadi ada satu workload pilihan di depan selain machine learning dan data warehouse, namanya data hub cluster. Jadi data hub cluster itu klasik Cloudera cluster yang sifatnya general purpose. Jadi kalau sekarang kita pengen mendeploy data flow atau data engineering atau operational database, itu kita bisa pakai data hub cluster dulu, karena dari Cloudera kita belum merilis specific tailored experience untuk operational database misalnya. Oke. Nah, tapi yang paling penting adalah data dan data konteksnya disimpan di satu tempat yang sama. Ya, ini yang membedakan. Tadi saya cerita, saya bisa akses data yang sama dengan authorization rule yang sama, meskipun saya aksesnya dari data warehouse maupun dari machine learning environment. Oke. Summary sedikit, jadi CDP adalah platform yang mendukung enterprise data cloud. Dia bisa menyimpan data di berbagai tempat, on-premise, public cloud, private cloud di atas container, end-to-end data lifecycle juga untuk collection, streaming, data engineering, data warehouse, machine learning, AI. Security dan governance ini menjadi selalu topik utama dan fitur utama dari Cloudera platform, ya. Bahkan sebelum CDP dirilis, ketika kita masih punya CDH atau Cloudera Data Hub. Dan yang paling penting adalah open standard, kita tetap open source. Benefitnya apa? Tadi kita punya experience yang berbeda, bisa running di on-premise, bisa running di private cloud, maupun di bare metal. Kemudian scale, ongoing innovation, jadi tetap kita akan innovate di open source space. Ya. Support, memang Cloudera, bisnis model kita adalah memberikan support kepada klien kita yang menggunakan teknologi open source yang dikurasikan oleh Cloudera. Kemudian ini mungkin menarik, saya nggak tahu di Indonesia banyak yang sadar apa enggak, tapi sebenarnya sekarang kita ada isu kalau kita pakai teknologi berbasis Java itu ada license yang lumayan mahal yang harus kita bayar. Ya, tapi sekarang kita di Cloudera sudah support OpenJDK, ya, kita bisa pakai OpenJDK 11. Terus di CDP tentunya resource efficiency, workload management, isolation dari cluster yang tadi sudah saya tunjukkan, SQL options. Kita support berbagai macam query engine. Kita support juga experience untuk data exploration menggunakan Spark, bisa pakai CML, bisa pakai Zeppelin, processing engine kalau kita mau untuk serving suatu data, operational database, kita juga support HBase dan Solr. Dan yang tentunya juga tadi udah saya bahas tentang security dan compliance. Jadi Cloudera meskipun kita open source, distribusi Hadoop yang open source, tapi kita sangat concern dengan compliance terhadap security. Oke. Itu aja dari saya, mudah-mudahan nggak kelebihan 1 menit, saya kembalikan ke Pak Luki. Silakan Pak Luki. Halo. Yes. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasan mengenai CDP Public Cloud dan demonya mengenai CDP Public Cloud. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, akan dibawakan oleh Data Science, dibawakan oleh Pak Hendra. Halo Pak. Halo Pak Hendra. Halo. Sudah terdengar suaranya belum? Sudah terdengar Pak. Untuk slide-nya udah kelihatan? Slide-nya juga sudah kelihatan, bisa langsung kita mulai Pak. Oke. Sorry. Oke, baik. Selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian, peserta untuk webinar hari ini. Semoga masih tetap semangat ya, walaupun tadi sudah mendengarkan materi yang sangat menarik ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar ya, terkait dengan CDP ataupun CML dan lain-lain. Jadi saya akan melanjutkan saja nih terkait dengan, kalau tadi sudah disampaikan tentang urgency, tentang untuk big data, kemudian platform big data, Cloudera, CDP, kemudian dan lain-lain, itu secara teknikal ya, ini kita coba untuk menggali lebih dalam terkait dengan sebetulnya kenapa sih kita sampai perlu itu. Jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan data science untuk applied advanced analytics ya di dalam bisnis. Jadi kira-kira data science atau business use case, machine learning use case apa saja yang bisa dikembangkan gitu, yang dapat boosting untuk business performance. Karena percuma kalau kita sudah punya banyak data, kemudian kita punya tim yang hebat untuk analytics, tapi ibaratnya untuk kita belum mampu nih menggunakan data-data tersebut untuk membangun suatu use case yang tidak hanya canggih, tapi memang beneficial secara langsung maupun tidak langsung untuk bisnis. Jadi secara umum nanti untuk hari ini, saya akan menyampaikan
beberapa poin ya terkait, nanti ada sedikit pengantar preface, kemudian definition dan konsep understanding tentang bedanya apa sih antara AI, artificial intelligence, kemudian ada machine learning, ML, dan ada deep learning. Ini dan posisi mereka dalam data science itu seperti apa. Ini karena masih banyak yang bingung nih konsep umum seperti ini. Kemudian algoritma machine learning yang biasa dipakai, proses dari pembangunan suatu data science project misalnya, kemudian metodologi kalau kita coba untuk menerapkan membangun suatu bisnis use case tapi on industry level itu seperti apa. Kemudian use case-nya contohnya seperti apa untuk predictive analytics. Kemudian siapa sih yang menggunakan use case tersebut ataupun bisnis usernya itu siapa yang kira-kira memang membutuhkan. Kemudian how to start the journey ketika kita ingin masuk ke ranah ke advanced analytics. Kemudian algoritma ini ada beberapa contoh juga dari misalnya kita sudah dapat use case-nya nih, kira-kira algoritmanya seperti apa yang biasanya dipakai. Kemudian beberapa platform machine learning yang dipakai yang bisa digunakan, dan ada general analytic arsitektur ya, yang contoh aja secara umum kira-kira kalau untuk membangun itu arsitekturnya seperti apa. Kemudian kalau kita ingin run suatu project untuk predictive analytics atau machine learning atau AI, itu biasanya seberapa lama sih dan secara timeline seperti apa. Kemudian step-stepnya juga. Kemudian saya juga akan coba berikan contoh sampel project summary yang mungkin itu bisa jadi referensi ya ketika ingin membangun suatu project machine learning, dan mungkin agak gambaran sekilas ya terkait dengan metadata data science as a service. Jadi secara umum memang data science team itu ada juga under analytics metadata group, dan untuk yang social media analytics juga kita bantu kerjakan juga. Ini sekilas tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Bernard terkait beberapa use case untuk data science project ya. Misalnya untuk Indonesia Exim Bank, kita ini sudah selesai proyeknya, kita melakukan export commodity forecasting dan web dan Twitter crawling. Kemudian sekarang Bank Sinarmas, kita juga ada proyek hampir selesai, sedang proses UAT, user acceptance testing. Itu ada fraud detection, product recommendation, customer prediction, dan KSEI juga masih running. Kemudian di employee, kita juga bahkan melakukan employment recommendation ya, jadi use case machine learning yang untuk HR gitu. Jadi memang untuk menentukan suatu posisi, kira-kira siapa orang yang cocok untuk dipromosikan menempati suatu posisi yang sangat penting gitu, ibaratnya hot position lah yang. Jadi kalau sampai menempatkan salah orang bisa mengganggu proses produksi ibaratnya gitu. Bahkan kalau misalnya prosesnya tidak berjalan hanya karena di-lead oleh orang yang salah, itu juga akan berpengaruh kan. Kemudian untuk Toyota juga ini sedang running untuk demand forecasting dan supply chain optimization, dan kita juga untuk Danone juga sama. Ini kita enhance untuk mobile apps yang dipakai oleh sales lapangan mereka, terintegrasi dengan AWS Cloud. Kita membangun model machine learning pakai Python di sana. Jadi nanti kita menambahkan fitur yang di dalamnya kita embed untuk model apa namanya AI. Model AI-nya untuk object detection. Jadi pada saat sales lapangan coba untuk foto, sebelum foto ke rak-rak yang ada di store rekanan mereka, itu udah langsung ngedetect botol-botol minuman apa saja per SKU, udah langsung ngedetect. Misalnya ini Aqua misalnya 300 ml dan seterusnya, itu udah langsung ngedetect pada saat scanning. Kemudian pada saat di capture itu udah langsung real time, langsung ke submit. Jadi yang masuk ke database Danone itu sudah langsung summary bahwa pada saat itu ada untuk SKU apa saja yang terdisplay di dalam store itu, di rack-nya itu. Kemudian oke. Mungkin kita masuk yang terkait dengan definition ya. Jadi konsep understanding dulu terkait dengan data science itu apa sih? Jadi kalau kita bilang data science itu sebenarnya ilmu ya, bidang studinya gitu. Yang di dalamnya itu mengkombinasikan 3 hal. Jadi nggak bisa salah satu aja nih. Domain expertise, jadi ini terkait dengan pemahaman tentang bisnis. Kemudian programming skill. Untuk programming skill-nya itu ada, biasanya sih kalau teman-teman di data science itu pakai Python, kemudian ada Spark, ada R atau Scala, kemudian dan juga harus ada, ini yang poin 3 ini penting, bahkan mungkin nomor 1 juga ya, itu knowledge untuk matematika dan atau statistik. Nomor 1 statistik sih. Dan tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menggunakan data-data yang baik dimiliki oleh internal perusahaan maupun eksternal perusahaan untuk membangun suatu analytics yang bisa memberikan insight lah. Nah, orangnya yang berkecimpung gitu yang dalam dunia data science ini namanya data scientist. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu mungkin ingin mengembangkan gitu ya data science team, itu memang orangnya harusnya punya kapabilitas tadi, pertama statistik,
atau matematika atau IT juga oke. Kemudian harus bisa programming skill dan juga nanti untuk domain expertise harusnya sih ini bisa belajar lah gitu. Nah, kemudian jadi untuk data science tadi kan ada 3 domain. Jadi intinya adalah data scientist ini mereka itu menggunakan algoritma machine learning untuk apa? Untuk menggunakan data-data yang tipenya tuh macam-macam nih. Ada yang number gitu kan. Artinya ada yang structure gitu ya. Structure ya berarti yang sifatnya data-data yang tabular gitu, angka-angka gitu atau kategorik. Sementara untuk yang unstructured bisa berupa image, video, audio gitu. Jadi menggunakan machine learning algorithm untuk apa? Untuk membangun sistem AI atau artificial intelligence yang bentuknya tuh bisa berupa use case atau machine learning use case gitu. Nah, kemudian apa hubungannya tadi Pak Bernard sudah mention ya bahwa analytics itu punya maturity loh gitu. Jadi ada yang namanya analytics yang level 1 lah ibaratnya ini yang masih awal-awal yang hanya deskriptif biasa, makanya kita bilangnya deskriptif analytics. Jadi contohnya BI dashboard. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya tuh untuk corporate dashboard atau mungkin yang dashboard yang memang dipakai untuk masing-masing line of business, itu sebenarnya masih level 1 ya, masih yang operational biasa. Yang kita hanya tahu apa yang sudah terjadi gitu. Mungkin menggunakan Tableau, Qlik, Power BI, ataupun menggunakan SAC misalnya, atau menggunakan tools BI yang lainnya. Kemudian untuk yang advanced analytic ini, sebentar. Untuk yang advanced analytic itu ada predictive analytics, ada prescriptive, dan ada cognitive analytics. Kalau predictive analytics itu sebetulnya ini yang paling banyak dipakai ya. Artinya use case ataupun business use case gitu yang paling banyak dikembangkan karena memang secara jelas clear itu impact-nya tuh kelihatan secara langsung gitu. Dan memang lebih sederhana walaupun sudah advance tapi levelnya level 2 gitu. Misalnya membangun suatu use case untuk predictive maintenance, untuk credit scoring, mungkin untuk financial services company, banking, demand forecasting, customer segmentation, dan lain-lain. Jadi banyak sekali use case yang memang masuk ranahnya prediktif dan ini yang sedang hype sekarang gitu. Kemudian untuk prescriptive analytics ini sudah level 3-nya dan itu memang lebih banyak melakukan simulasi untuk optimisasi. Misalnya Bapak Ibu punya di bagian SCM misalnya supply chain management. Nah itu di sana kan kita perlu nih, mungkin kita ada suatu produksi yang produksinya juga terintegrasi dengan dilakukan di berbagai macam plan misalnya gitu kan, dan kemudian didistribusikan ke bagian yang lainnya. Nah itu nanti misalnya nih kita pengen buka plan baru misalnya di provinsi mana ya yang cocok kita mau buka plan baru. Nah kita bisa melakukan simulasi yang optimal dalam apa? Cost-nya sedikit tapi profitable dan dengan mempertimbangkan considering banyak aspek seperti di sana dari sisi misalnya tingkat kesibukan gitu ya, kesibukan dalam hal demand di sekitar area dan seterusnya, kemudian dalam proses pengiriman dan seterusnya. Jadi lebih ke melakukan simulasi. Kemudian untuk yang cognitive analytics ini lebih advance lagi. Ini kalau prediktif sama preskriptif ini human touch-nya itu masih perlu gitu. Kalau predictive analytics nih data scientist bikin machine learning-nya, setelah itu tinggal dipantau monitoring masih akurat nggak gitu. Kalau udah nggak akurat, ini tinggal di enhance lagi nih. Kalau untuk preskriptif, ya setiap kali ingin melakukan simulasi dia dari sisi misalnya user gitu dia harus melakukan sendiri gitu kan. Nah kalau kognitif nih udah hampir semuanya tuh oleh mesin gitu. Jadi human touch-nya itu relatif hampir nggak ada gitu. Contohnya Siri, Google Assistant atau Tesla yang driving car gitu. Nah, poin yang prediktif, preskriptif, dan kognitif itu untuk bisa mengerjakan itu kita harus menggunakan, itu merupakan 3 ini bagian dari AI, Artificial Intelligence, yang untuk pengerjaannya kita perlu algoritma machine learning. Nah, kemudian deep learning itu apa sih? Deep learning itu bagian dari machine learning, tapi untuk hal-hal yang sifatnya lebih kompleks. Ini mungkin bisa lanjut ke sini. Jadi untuk use case yang biasanya lebih kompleks, datanya sangat kompleks, dan pattern-nya itu nggak kelihatan. Kalau misalnya nih kita pengen, anggaplah contoh use case predictive maintenance. Kita pengen nih kira-kira kalau kita membangun suatu model machine learning yang tujuannya itu apa? Supaya kita pengen bisa tahu lebih awal kira-kira mesin atau bagian mesin yang mana yang ada di pabrik ataupun mesin kendaraan yang dia itu akan terprediksi akan rusak begitu. Mungkin rusaknya dalam waktu misalnya 1 bulan ke depan atau beberapa hari ke depan. Nah, itu kan udah biasanya
untuk data yang digunakan itu cenderung lebih clear tuh, karena kita perlu data history riwayat mesin-mesin mana yang misalnya dari dia pertama beli, pemakaian, riwayat maintenance yang dilakukan oleh tim maintenance lapangan, itu kita pakai data itu, dan jadi sebetulnya udah agak kelihatan lah gitu. Nah, kalau yang deep learning ini udah agak rumit nih. Biasanya yang dianalisa itu tipe datanya cenderung seperti video atau suara dan yang lain-lain, atau image misalnya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa bilang AI itu sudah muncul mulai tahun 50-an, machine learning 80-an, dan sekarang sudah mulai banyak di deep learning gitu. Kemudian dan kalau misalnya bisa nggak sih kita, kalau deep learning itu mainannya itu lebih ke neural networks ya. Jadi ibaratnya algoritma yang dipakai itu lebih banyak menggunakan neural networks. Nah, sebetulnya untuk membangun ya, machine learning yang cenderung kayak tadi misalnya fraud detection, credit scoring, atau customer segmentation itu bisa nggak sih pakai neural network? Bisa aja. Tapi kan itu algoritma yang sebenarnya lumayan cukup canggih ya untuk data-data yang lebih kompleks dan lebih besar datanya. Jadi khawatirnya nanti bisa overfitting hasilnya gitu. Jadi secara umum seperti ini. Kemudian algoritma yang, jadi secara umum nih machine learning itu ada 3, ada juga yang bilang 4, supervised learning, unsupervised learning, dan ada reinforcement learning. Ada juga yang semi supervised. Tapi biasanya sih secara umum ada 3 ini. Jadi kalau supervised learning itu, jadi misalnya kita tuh data-datanya itu udah terlabelkan gitu. Terlabelkan misalnya ada X, ada Y-nya gitu, jelas gitu ibaratnya. Kan dulu tuh kita belajar regresi ya, mungkin zaman-zaman kuliah untuk skripsi atau mungkin pada saat tesis juga. Nah itu udah jelas bahwa mana yang X, mana yang variabel yang targetnya atau dependent, kemudian mana variabel yang independennya. Jadi atau variabel X-nya. Nah itu kan udah jelas, udah kelihatan, udah terlabelkan. Kalau misalnya tadi fraud detection misalnya fault identification misalnya, itu kan udah ketahuan nih, kira-kira udah ada labelnya bahwa mesin ini pernah rusak. Jadi rusak itu 1, masih tidak rusak atau belum rusak itu 0. Jadi udah jelas contohnya. Kemudian kalau unsupervised ini enggak sih, ini contohnya untuk clustering, lebih banyak untuk association analysis atau clustering. Misalnya kita punya nih sekumpulan 1 juta customer. Nah, ternyata dari 1 juta customer itu dia itu terbagi secara umum menjadi 4 cluster yang setiap clusternya itu punya karakteristik yang sama. Karena nggak mungkin kita punya dari setiap, anggaplah dari tim marketing kan cuma punya budget 1 miliar misalnya yang harus dihabiskan dalam setahun. Treatment 1 miliar yang terhadap masing-masing customer kalau disamaratakan kan jadi nggak efektif. Karena setiap customer sebetulnya itu nggak semuanya totally different gitu. Ternyata memang ngumpulnya itu di 4 kelompok atau 4 cluster tadi. Makanya itu nanti masuknya ke clustering contohnya. Kemudian dan seterusnya. Kalau reinforcement ini lebih advance, jarang sih, biasanya ini untuk seperti game Dota dan seterusnya, itu partnya reinforcement. Jadi gimana caranya untuk membangun suatu proses data science gitu? Yang pertama itu kita harus tahu dulu business understanding atau kebutuhannya ya, objektifnya tuh apa sih? Kalau kita udah tahu misalnya kita pengen gimana caranya supaya menurunkan misalnya demand forecasting. Demand forecasting kan supaya kita tahu nih kira-kira berapa jumlah produk yang harus kita produksi gitu per SKU misalnya. Kita pengen produksi per SKU produk karena dengan adanya, kalau kita tahu secara akurat misalnya SKU yang pertama itu dia akan terjual sebanyak 100 item dalam misalnya untuk bulan depan, kita kan akan turun ke bagian stock manajemen ya. Raw materialnya kita harus turun ke sana. Jadi penting banget tuh yang namanya demand forecasting sebagai ujung tombak untuk tadi ya, untuk stock optimization juga gitu kan. Karena ada pengalaman kita di suatu perusahaan, dia mendistribusikan suatu produk begitu ya, makanan yang dititipkan di seperti Indomaret, Alfamart dan seterusnya. Nah, dia selama ini tidak menggunakan machine learning, jadi forecasting per SKU, per outletnya itu hanya dilakukan manual menggunakan Excel gitu. Dan walaupun di Excel juga ada fitur seperti autoregressive ya, itu kan time series analytics ya. Tapi ya ternyata dia menggunakan itu selama bertahun-tahun. Dalam sehari mereka bisa rugi 100 sampai 200 juta karena produknya mereka hanya bisa bertahan 3 sampai 4 hari. Bayangkan ketika karena memang selama ini ya udah bikin forecastingnya sederhana tanpa mempertimbangkan misalnya ternyata setiap produk itu punya
kesukaannya masing-masing, karakter pembeli yang masing-masing. Kemudian ternyata outlet juga berpengaruh, lokasi outlet, jumlah penduduk yang ada di sekitar outlet, outletnya apakah ada di perkantoran, outletnya apakah ada di di dekat dengan pemukiman warga dan seterusnya. Kemudian kita juga mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan public holiday. Jadi flagging untuk public holiday itu penting sebagai variabel inputan untuk analisa data, untuk analisa selanjutnya gitu. Nah, akhirnya perlu dibangun machine learning. Waktu itu akurasinya mereka ya bahkan below 50 itu kan. Kemudian dibangun machine learning, dapat akurasi yang 90% ke atas. Kemudian selanjutnya kalau kita udah tahu nih tujuannya apa, misalnya tadi mengurangi, kita dapat nih angka akurat sehingga returnya tuh sedikit kan. Kalau returnya dikit, ujung-ujungnya mengurangi rugi gitu kan. Nah itu setelah dapat itu baru kita pendekatan analitik approach-nya tuh analisa apa yang cocok gitu. Apakah ini cukup deskriptif aja, apakah ini perlu sampai predictive analytics, atau bahkan ini harus preskriptif. Jadi nggak semua business question itu dijawab dengan predictive analytics biar kelihatan keren, itu salah. Jadi harus tahu dulu, kemudian diturunkan, oh ini mah cukup deskriptif aja lah, lu bikin aja analisa deskripsi biasa pakai Tableau, itu kan cuma rata-rata, oh ini kayaknya jam hektiknya tuh jam sekian gitu kan, misalnya contoh, itu kan deskriptif biasa, jadi nggak semuanya prediktif. Kemudian baru kita cek kebutuhan datanya, lakukan data acquisition, kemudian kita lakukan EDA atau exploratory data analysis, untuk masing-masing variabel kita harus tahu nih, kira-kira ternyata dari customer kita tuh kebanyakan mereka itu laki-laki atau perempuan sih, jadi kemudian pendapatannya berapa gitu kan. Jadi sebetulnya descriptive analytics pun akan dipakai pada saat proses pembuatan machine learning use case ataupun predictive analytics gitu. Kemudian baru kita lakukan data preprocessing, pembangunan model machine learning dan deployment untuk production ya gitu. Untuk production biasanya secara umum menggunakan metode TripDM. Atau ini untuk data mining juga begitu. Jadi yang membedakan ya untuk machine learning itu, machine learning kan namanya juga machine learning gitu kan. Jadi mesin itu mencoba untuk punya kemampuan seperti manusia untuk belajar dari data-data histori, kemudian diformulasikan menjadi suatu model yang modelnya itu berarti harusnya bisa membaca dong pola-pola data histori. Kalau kita ngomongin data histori customer, transaksi customer ya kita harus tahu. Berarti model ini harus bisa membaca pola transaksi customer. Nah, kemudian kalau udah jadi modelnya, itu nanti akan kita pakai untuk memprediksi kira-kira produk-produk apa yang cocok nih yang harus kita tawarkan ke mereka. Atau kalau kita ngomong inventory management, berarti kita akan tahu nih, oh dari model machine learning ini, berarti kita akan tahu berapa sih quantity penjualan selama 7 hari ke depan. Sehingga untuk stock in, jadi kita tahu nih stock in dan stock out yang harus ada di gudang ibaratnya. Dari situ tapi harus akurat dulu. Nah, kemudian proses mulai dari business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, ini akan dilakukan terus-menerus. Artinya misalnya hari ini saya bikin machine learning pakai data 3 tahun ke belakang. Nah, besok kemudian dapat modelnya kan. Besok itu udah ada hasil prediksi untuk misalnya forecasting 7 hari ke depan. Misalnya besok kan udah keluar hasilnya. Nah, hasil dari kejadian hari ini kan udah kejadian nih. Nah, itu akan dimasukkan menjadi inputan baru untuk model machine learning saya. Nah, jadi itu akan terus-menerus belajar sehingga modelnya makin canggih, makin mengetahui pola yang terjadi dari data history, pola yang ada dari data history itu. Jadi makanya ada istilahnya proses training dan ada istilahnya proses retraining. Training itu ya pertama kali kita bangun suatu model machine learning pakai data history, retraining itu mengulang prosesnya menggunakan data inputan yang baru gitu. Karena kan data kan pasti ada terus-menerus kan itu. Kemudian ada juga istilah itu evaluasi ya, evaluasi model machine learning itu masing-masing. Jadi kita kan nggak mungkin ya ini gimana nih pakai model apa gitu kan. Misalnya tadi udah dijelaskan, misalnya kita untuk misalnya tadi demand forecasting. Demand forecasting itu kita bisa pakai beberapa model yang time series murni atau time series regresi. Itu bisa pakai 2 domain algoritma itu kan. Nah, kemudian pas diturunkan lagi kita ternyata harus pakai model misalnya Arima, Sarimax misalnya pakai exponential smoothing, triple exponential smoothing, pakai random forest untuk regresinya, anggap terus kita punya 10 model misalnya.
Nah, 10 model ini itu kita harus pilih yang salah satunya atau bisa pakai metode ensemble. Nah, itu yang akan dipakai untuk proses produksi. Ukurannya apa? Milih model yang mana yang akan kita pakai untuk produksi, untuk memprediksi, itu pakai akurasi. Nah, setiap use case, ukuran akurasinya berbeda-beda. Gitu. Kemudian ini ada contoh use case-nya. Misalnya kita untuk manufacturing ya. Untuk manufacturing itu beberapa use case, misalnya untuk predictive maintenance atau fault prediction, kira-kira kita ada notifikasi atau alert warning sebelum mesin ataupun part dari suatu mesin itu atau kendaraan bahkan itu kapan dia rusak, sehingga jangan sampai udah mesin itu breakdown atau failure gitu baru dilakukan maintenance. Itu kan ibaratnya akan mempengaruhi proses produksi, terus nanti kita nggak bisa memenuhi kebutuhan delivery gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini penting. Tentunya perlu dikombinasikan dengan data-data yang terintegrasi dengan IoT atau sensor-sensor mesin misalnya. Kemudian ada demand forecasting dan back order prediction, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada juga misalnya kita coba lari defect detection gitu ya. Jadi sekarang juga sudah mulai ya dengan menggunakan computer vision ya. Jadi pakai data menggunakan image gitu ya. Tentunya perlu kamera yang memang bisa menghasilkan gambar atau video dengan kualitas yang baik sehingga bisa membedakan oh ternyata ini produk ini tidak memenuhi standar QC sehingga ini harus ditolak gitu. Kemudian warranty analysis juga ini juga penting biasanya untuk apa namanya, kita tuh bisa dari sisi misalnya dealer itu bisa memprediksi atau jadi ibaratnya udah ancang-ancang lah, oh ini kira-kira nih dalam bulan ke depan kita akan perlu prepare warranty sekian gitu. Kemudian price optimization itu lebih banyak, oh ini penting juga untuk kompetitor analisis ya, jadi kayak misalnya berapa sih harga produk yang harus kita rilis atau kita launch ke pasaran yang itu bisa memaksimalkan profit tapi tidak menghilangkan atau membuat customer itu kabur ke kompetitor dan seterusnya. Jadi yang paling optimize itu bisa dilakukan juga menggunakan machine learning. Kemudian juga electricity and fuel consumption forecasting. Nah ini bisa ini penting juga. Jadi sebetulnya berlaku juga untuk atribut yang lainnya sih untuk forecasting ini yang berkaitan dengan proses produksi. Ini kan ngomongin listrik dan seterusnya. Sehingga misalnya ternyata dari sisi cost produksi elektrik itu consumption-nya itu kontribusinya lumayan gede kan. Sehingga kalau kita udah tahu forecast-nya itu kita bisa lebih melakukan saving lah ibaratnya di bagian mana yang bisa kita lakukan. Mungkin beberapa perusahaan kan sudah ya mulai misalnya untuk AC kapan dia harus on dan off dan itu dibuat secara otomatis gitu, menyesuaikan dengan atau pengaturan suhunya dibuat secara otomatis. Kemudian misalnya kita dari sisi financial services, credit scoring gitu. Sekarang credit scoringnya nggak tradisional kayak dulu ya. Sekarang bahkan sudah melibatkan penambahan data dari sosial media karena kita perlu tahu trustability levelnya. Sehingga sebelum kalau ada pengajuan kredit kita tolak atau kita terima atau kita tolak bersyarat, misalnya tenornya harus kita turunkan dan seterusnya. Kemudian ada fraud detection. Nah ini kita juga lakukan di salah satu bank tadi. Kita melakukan transaksi. Jadi semua transaksi baik itu kartu kredit, kartu debit ataupun e-channel menggunakan mobile banking atau internet banking, kita bisa tahu nih probability bahwa suatu transaksi itu ternyata dia fraud atau tidak. Sehingga dari tim anti fraud bisa melakukan follow up. Kemudian customer segmentation nih harusnya sih customer segmentation berlaku untuk semua industri ya, selagi dia punya customer gitu. Customer bisa customer yang benar-benar misalnya agent atau misalnya B2C atau B2B gitu. Jadi itu bisa dilakukan, kita tahu profilnya mereka. Secara biasanya kita sambungkan dengan customer 360 sih. Jadi biasanya perusahaan perlu dashboard, satu dashboard gitu ya, yang dari satu dashboard itu mengkombinasikan antara yang deskriptif, misalnya customer, misalnya saya Hendra, ternyata dia secara demografi sekian, dia sekarang punya produk apa aja yang dia pakai gitu kan, kemudian ditambah lagi sama hasil dari machine learning-nya itu dimasukkan ke dashboard itu. Misalnya, si Hendra masuk cluster, misalnya cluster best customer. Best customer itu yang deskripsinya kayak gini gitu. Kemudian product recommendation. Ternyata Hendra ini cocok untuk ditawarkan produk ini dengan
probability conversionnya dia kalau kita tawari dia tuh sekian gitu. Ini untuk cross selling dan upselling. Kemudian RFM Analytics ini juga penting ya. Ini kalau customer segmentation itu menganalisa customer profilnya berdasarkan demografi, psikografi, dan behavioralnya. Kalau RFM Analytics itu berdasarkan propensity-nya atau recency frekuensi monetary. Benar-benar lihat value-nya dia, seberapa valuable-nya, seberapa besar gitu valuable-nya seorang customer. Kapan dia bertransaksi sama kita, recency, frekuensi berarti seberapa sering dia bertransaksi, monetary seberapa banyak amount yang dia spend buat kita. Nah, nanti ada tuh kita jadi tahu nih kelompok-kelompok customer yang masuk base customers, ada yang almost churn atau hibernating berarti dulu aktif nih, sering gitu kan, sekarang nggak ada nih. Kemudian ada juga yang base customer dan seterusnya. Itu bisa dapat 10 kelompok dan masing-masing punya deskripsi yang berbeda. Kemudian sosial media dan sentimen analytics tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bernard. Ini kalau sosial media ini kita bisa bantu untuk memberikan ke semua sosial media dari Instagram, Twitter, kemudian Facebook, kemudian hampir semua news atau portal berita online untuk Indonesia dan lokal dan global kita bisa provide juga. Dan itu puluhan ribu dan juga sentimennya. Termasuk kita bisa berikan, bisa bantu Bapak Ibu nanti misalnya butuh kira-kira kalau dibandingkan dengan kompetitor, posisi kita masih lebih baik nggak sih dari sisi perduniamayaan gitu. Kemudian untuk mungkin kita coba ke energi, feedstock, dan utilities ya. Ini beberapa yang sebenarnya ini secara umum ada agak sama ya, mulai dari demand forecasting, predictive maintenance, energy demand and supply optimization ya. Jadi kita juga sebenarnya bisa melakukan optimisasi dari penggunaan energi ya, bahan bakar atau energi yang tentunya memang harus ada juga sih data riwayat penggunaan energi yang sudah terjadi begitu. Kemudian customer specific pricing, ini sebenarnya lebih ke price optimization ya. Kalau price optimization itu tadi lebih ke berapa harga yang perlu sebaiknya itu dirilis gitu kan untuk pasar, untuk market. Kalau customer specific pricing ini lebih personalized sih. Kita memberikan specific price untuk misalnya untuk orang yang memang tepat gitu. Misalnya untuk customer yang tipenya seperti ini, kayaknya untuk price-nya harganya memang, apalagi kalau price-nya tidak yang open gitu ya. Itu mungkin bisa harganya sama, tapi kita bisa di penawaran untuk price-nya. Terus kemudian di detailnya kalau memang perlu info ini nanti bisa kita share. Kemudian itu untuk machine learning use case. Ini untuk yang deep learning, contohnya ada image and video analytics, untuk image classification seperti yang Danon tadi, sama object detection, face detection juga, bahkan bisa kita keluarkan misalnya dia laki-laki atau perempuan, kisaran umurnya berapa, dan seterusnya. Kemudian video analytics dan dot hole detection gitu. Kemudian voice analytics juga bisa, sampai misalnya dari pembicaraan orang ataupun speech ataupun conversation seseorang itu dia lebih banyak memberikan emosi yang seperti apa. Jadi emotion detection sih jatuhnya. Dia lebih banyak marah atau happy, sad dan seterusnya. Kemudian ada NLP, ada text classification, sentiment analytics, dan juga chatbot. Nah, ini juga yang tidak kalah penting ya. Kalau tadi mungkin untuk di bagian core bisnisnya ya, ini lebih ke untuk supporting division ya. Jadi untuk finance, marketing, HR, dan IT. Misalnya tadi untuk yang marketing ya, itu ada customer segmentation, kita tahu profil customer secara detail, tuh, sehingga nanti treatment buat mereka untuk program loyalty, program retention itu berbeda. Kemudian product recommendation, kita menawarkan sesuatu yang memang tepat buat customer, sehingga dia nggak annoyed. Misalnya kita mau menawarkan produk-produk untuk misalnya untuk mereka-mereka yang gemar hobinya misalnya membaca dan seterusnya, atau misalnya musik, itu kan nggak mungkin kita tawarkan produk-produk yang lebih untuk olahraga gitu. Atau nanti ada tawar itu ini nggak gimana nih. Kemudian chatbot ini sudah banyak ya saya rasa dipakai, cuman PR-nya adalah chatbot itu kan kadang-kadang memang sudah terlalu kaku ya, kadang-kadang kaku. Kemudian ada bahasa-bahasa yang sifatnya itu bahasa gaul atau singkatan, itu tidak tercapture gitu.
Nah, itu harusnya bisa dibuat lebih advance lagi. Kemudian untuk HR ini bisa untuk human resource allocation, jadi untuk mapping ya, kira-kira kita melakukan optimisasi kira-kira untuk harusnya nih untuk divisi, misalnya kita ngomongin produksi deh gitu, untuk produksi di bagian misalnya bagian tertentu gitu kan, itu kita sebenarnya butuh misalnya 200 orang dan seterusnya dengan level seperti ini gitu. Kemudian employment recommendation, nah ini kita sudah go live, sudah selesai proyeknya di salah satu pabrik motor terbesar. Untuk promosi sih, untuk promosi jabatan, jadi mereka hanya cukup input kira-kira ada input karyawan NIK-nya berapa nih dari user input NIK-nya siapa, kemudian dia akan dipromosi ke jabatan apa, levelnya apa. Nah, nanti mesin learning-nya akan mengeluarkan hasil, oh ternyata dia akan punya ability, artinya nilai 10 kandidat itu akan jadi kita biasanya hanya 3 atau 4 yang memang dia terprediksi akan paling fit lah untuk menempati posisi itu, karena kita menggunakan data histori performance karyawan juga. Kemudian attrition prediction juga memprediksi kapan kemungkinan seorang employee itu akan resign gitu kan. Bahkan di suatu perguruan tinggi juga sama, sampai student dropout detection. Kemudian promosi robotization dan dokumen analisis juga perlu juga sih. Untuk IT ini lebih banyak untuk unique master data customer ya. Ini di salah satu BUMN juga, tapi di sana memang kita yang kerjakan itu datanya investor ya. Jadi customer-nya investor gitu. Jadi untuk menggunakan algoritma similarity, jangan sampai orang yang sama tapi punya record yang banyak karena sistemnya berbeda gitu. Kemudian spam filter untuk email ya, kita juga bisa dengan algoritma classification kita bisa memilah-milah mana yang spam, mana yang bukan gitu. Kemudian external data crawling. Dan untuk finance juga cukup banyak ya, mulai dari revenue forecasting, robotization ya. Jadi mungkin menggunakan untuk beberapa tugas yang harusnya bisa dilakukan, fraud detection, risk management juga, chatbot dan seterusnya. Artinya sebetulnya use case tadi itu ada use case yang common untuk industri itu, ada use case yang memang itu datangnya dari sisi user sendiri. Jadi kalau ditanya apa yang mau kita bangun ya itu. Nah pertanyaannya tadi, jadi bisa yang memang common, memang harus ada, dibutuhkan sekali di industri itu atau di divisi itu, atau memang tadi ada yang spesifik memang usernya memang saya butuh ini nih sekarang gitu. Mungkin itu nggak common gitu sebetulnya gitu. Usernya siapa? Business user bisa dari semua line of business. Kemudian analytics data science team, kemudian IT atau gitu ya. Kemudian ini agak pertanyaan sebenarnya bagaimana caranya untuk memulai journey-nya ya. Berangkatnya itu harus dari business problem sih. Misalnya untuk kita ada pertanyaan, misalnya kita ada kasus misalnya selama ini kita agak terganggu nih sama proses produksi yang beberapa kali mesin rusak, tapi kok kita lambat prosesnya karena nggak tahu lebih awal gitu kan, lebih dini. Sehingga kita predictive maintenance. Terus kita perlu nih angka akurat untuk forecast setiap SKU di masing-masing level store atau provinsi, bisa bulanan, tahunan gitu ya, supaya kita punya optimized inventory stock. Jadi nggak tadi ya, nggak overstock, tapi nggak less of stock juga gitu. Sehingga perlu use case demand forecasting dan seterusnya. Ini artinya ini mungkin waktunya tinggal sedikit, jadi agak langsung ke belakang. Artinya memang semuanya itu berawal harus dari bisnis problemnya. Baru kita turunkan apakah ini perlu prediktif atau cukup deskriptif atau bahkan preskriptif. Nah ini bisa langsung ini karena agak panjang. Jadi tadi ya kita ngambil contoh misalnya ada supervise, unsupervised, ada semi-supervised, ada reinforcement. Nah, kemudian contohnya kalau kita pengen demand forecasting, nah demand forecasting itu biasanya kita bisa pakai regresi gitu. Dan itu partnya untuk supervised learning. Sehingga nanti algoritma yang kita pakai ya segala sesuatu yang berkaitan sama pertama time series, yang kedua regression time series. Nanti tinggal data scientist-nya yang menggunakan sebanyak banyak mungkin model lah, sehingga machine learning-nya makin kaya, makin akurat. Hasil prediksi yang diberikan pun akan makin akurat. Kemudian pertanyaannya nih, kita bisa bikin machine learning itu pakai platform apa aja ya? Jadi kita untuk partner Metrodata untuk machine learning platform itu nomor satu tetap Cloudera Data Science Workbench dan Cloudera Machine Learning, karena kita memang partnernya Cloudera.
Jadi tadi beberapa hampir semua ya use case kecuali Danone dan juga Exim Bank ya, itu semuanya kita pakai Cloudera sih, pakai Cloudera machine learning. Nah, untuk yang lainnya kita sebenarnya kita bisa misalnya CML dan CDSW tadi kan Cloudera Data Science Workbench itu kan scripting ya, fully scripting, bisa pakai R, bisa pakai Python gitu ya. Tapi di pasaran juga ada nih tools machine learning yang GUI based. Ini based on Gartner ya, tahun terbaru ya. Ini yang masuk ke ranah leader itu ada SAS, Databricks, TIBCO, Dataiku, Alteryx, dan MathWorks dan seterusnya. Dan kebetulan Metrodata juga sudah partnership dengan SAS. Jadi kita sudah punya partner untuk yang GUI based SAS. Kemudian untuk yang sentiment analytics kita partnership dengan Sonap. Jadi beberapa part ini sebenarnya kita tidak terpaku sih menggunakan apa sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau memang sudah ada big data menggunakan Cloudera, menggunakan big data itu kita sangat suggest memang menggunakan CML atau CDSW. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar terkait dengan data security ya, keamanan data. Kemudian kita juga harus bisa aja nih Pak, Bapak Ibu misalnya sudah pakai Cloudera, tapi machine learning-nya pakai yang lain. Itu bisa dipastikan itu akan sulit untuk bahkan nggak bisa ya menggunakan kemampuan computing power yang pakai Spark engine-nya Hadoop gitu atau Cloudera. Itu kan kelebihannya. Makanya kalau kita pakai CML atau CDSW itu semua proses di sana. Tadi kan bisa milih tuh klik-klik kita mau pakai core-nya berapa untuk mesinnya, kemudian mau pakai RAM berapa, kemudian kita perlu GPU atau enggak. Nah, itu semuanya di dalam native di dalam big datanya, dan prosesnya juga kita pakai, nggak perlu setting-setting macam-macam gitu. Kalau pakai yang lainnya, ini kan semua tools ini bisa connect nih sebetulnya kemana-mana. Tapi ya tadi itu agak untuk production terutama itu bisa dibilang tingkat possibility-nya itu ada, tetapi itu sangat menyusahkan dan terutama banyak faktor sih, masalah keamanan, kecepatan, dan seterusnya. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya juga akan beralih juga begitu. Dan kita untuk metrodata juga kita bisa provide tidak hanya pakai tools yang ini aja. Jadi kita nggak cuma pakai tools SAP atau bahkan mau pakai yang gratisan juga bisa pakai Jupyter Notebook. Nanti tinggal disediakan saja untuk resources untuk hardware-nya. Nah, ini sekilas untuk general arsitekturnya. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya punya data source, mungkin ada yang dari ERP system SAP Oracle, ada yang dari IoT, ada yang dari social media gitu, atau ya mungkin flat file misalnya atau text file. Nah, itu nanti kan bisa dimasukkan ke Hadoop gitu kan, atau big data misalnya ke Cloudera, atau memang Bapak Ibu sudah atau ada di data warehouse gitu. Nanti dari sisi machine learning, misalnya kita bisa pakai CML atau CDSW atau pakai tools yang misalnya Bapak Ibu memang tidak datanya belum besar, misalnya belum pakai big data, itu bisa juga sih kita bikin connection aja ke database Bapak Ibu untuk use case yang dibangun, dan nanti kita bisa pakai dikonsum untuk mobile atau yang ini akan lebih use case itu antara 4 sampai 12 bulan gitu ya, tergantung tingkat kesulitannya, dan yang mengerjakan biasanya 1 sampai 4 data scientist. Ini ada contoh timeline-nya mulai dari data input, model fitting, model testing, ada UAT, SIT, kemudian dan ada dokumen juga yang harus kita deliver seperti FSD, ada kemudian proses optimisasi dan deployment, dan kita juga biasanya berikan go live dan after go live support. Ini ada contoh sekilas project Danone untuk object detection. Kita project kita 5 bulan, kita pakai PySpark, jadi on cloud gitu ya, pakai Jupyter Notebook. Kita yang mengerjakan ada 2 data scientist technical dan 1 data scientist lead. Ya, saya sendiri sih, semua project ini kebetulan leadnya saya semuanya. Kemudian untuk Bank Sinarmas 8 bulan pakai CDSW, punya Cloudera. Saya juga 5 bulan pakai CDSW, kemudian ya, terkait NDA sampai 2 tahun ke depan gitu. Jadi kita pakai PySpark juga, dan Toyota kita pakai CDSW. Ini contoh saja, ada yang lainnya. Jadi nanti secara umum sih kita bisa bantu Bapak Ibu kalau memang ada butuh dari sisi pengembangan advanced analytics pakai AI, machine learning gitu atau deep learning.
nanti kita bisa project bisa online on-site atau remote, kemudian kita sudah dipastikan kita akan menggunakan banyak model, kemudian kita akan berikan berusaha untuk memberikan model dengan akurasi yang terbaik. Selama ini sih pengalaman kita termasuk yang fraud detection di bank itu kan, di bank itu kita dapat akurasi 90-an%. Dan kemudian ada yang di Exim Bank itu kita juga dapat akurasi 95% gitu. Use case-nya juga artinya tidak bisa melakukan pekerjaan sendiri, artinya perlu involvement dari business user. Jadi perlu assessment berkali-kali, dalam proses pembuatannya juga harus melibatkan dari sisi bisnis. Makanya jangan sampai ini kayaknya nggak benar deh gitu hasilnya atau segala macam. Jadi makanya kita nggak bisa berjalan sendiri. Jadi memang harus sama-sama sih dari sisi user, karena mereka yang tahu secara detail, paham tentang bisnisnya. Secara umum sudah cukup. Mungkin jika Q&A dari Bapak Ibu. Halo? Iya, Luki. Halo. Iya, dari saya cukup. Jadi dari saya cukup. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mas Hendra, Pak Hendra untuk penjelasannya mengenai data science dan use case-nya untuk masing-masing industri. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu sudah hadir sampai akhir di acara webinar kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Dan harapannya kami MII dapat bekerja sama dengan perusahaan Bapak Ibu untuk memberikan solusi yang terbaik mengenai Big Data Analytics ini. Nanti ada yang masih kurang atau masih ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu saya kembali di email berikut ini yang tampil di halaman streaming@mail.id. Sebelum kita akhiri sesi webinar ini, mohon ketersediaan Bapak Ibu untuk mengisi form kuesioner yang sudah kami siapkan. Untuk form kuesionernya bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat. Di kolom chat. Terus setelah itu Bapak Ibu dapat meninggalkan sesi webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya.